Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak soleh dan soleha. Kaifa halukum? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Bu Eva dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih tentang arti penting azan dan iqomah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Disimak baik-baik ya, dari awal sampai selesai. Nggak kena. Ayo antak. Iya, nggak kena. Zara, berhenti dulu mainnya. Sebentar lagi azan maghrib. Ayo, tangkap. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah kali. Terima kasih Nusa. Iya, sama-sama. Tapi kalau lagi azan gak boleh berisik. Bukan malah diam kayak patung. Iya tahu. Tuh kamu tahu kalau udah azan. Tapi kok tetap main? Iya maaf. Makanya Allah panggil kita untuk sholat 5 kali dalam sehari. Azan itu ngajakin kita untuk menang melawan hawa nafsu. Kayak kamu. Nafsunya pengen main terus. Jadi gak sholat kan? Oh ya, Guru Rara bilang panggilan sholat sama kayak halo-halo di bandara. Maksudnya apaan sih? Oh iya, bener tuh. Maksudnya kalau di bandara tiap orang udah pegang tiket kan? Terus? Nah, di tiket kan ada nama kota tujuan, ada jamnya. Tapi kenapa banyak yang telat? Malah ada yang nyasar. Ya karena lupa kali. Sama kayak azan, Ra. Azan itu ngajakin orang-orang sholat biar cepet datang ke masjid. Gitu. Mau sampai kapan ngobrol sendiri di situ? Bukannya berangkat ke masjid? Mah. Masya Allah. Nusa, ini kan udah maghrib. Yuk ke masjid. Kok malah ngobrol? Aduh. Setiap muslim wajib taat dan patuh terhadap perintah Allah. Di antara perintah Allah itu terdapat pada seruan azan dan iqomah. Keduanya memiliki arti penting bagi umat Islam. Nah, apa itu? Yuk kita pahami bersama-sama. Arti penting azan. Menurut bahasa, lafal azan berasal dari lafal al-i'lam. Lafal al-i'lam berarti pengumuman atau pemberitahuan. Azan merupakan syiar Islam untuk pemberitahuan kepada umat Islam guna melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Pencetus adanya azan adalah Umar bin Khattab. Beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya.
Sedangkan azan menurut istilah adalah pemberitahuan waktu sholat telah tiba. Pemberitahuan itu disampaikan dengan lafal tertentu dan cara yang tertentu. Susunan lafal azan berasal dari petunjuk Allah. Jadi, ketika telah diperdengarkan azan, itu pertanda waktu sholat telah tiba. Awal mula azan yang hingga saat ini dikumandangkan. Azan dikumandangkan di seluruh penjuru dunia. Dahulu, ketika umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit untuk mengumpulkan mereka melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sekarang jumlah umat Islam semakin bertambah banyak. Kesibukan umat Islam juga beragam dengan segala aktivitasnya. Ada yang bekerja, belajar, bermain, bertugas. Nah, hal tersebut membuat sebagian dari mereka terkadang lupa untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Nah, azan sebagai solusi agar umat Islam dapat melaksanakan sholat tepat waktu. Di dalam azan, kalimat pertama berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maksudnya, tidak ada yang lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Sebaliknya, kekuasaan manusia itu kecil dan lemah. Hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu di alam ini. Dengan demikian, pantaskah manusia bersikap sombong? Jawabannya, tentu tidak. Manusia harus bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, azan memiliki peran penting bagi umat Islam, yaitu yang pertama, penanda masuk waktu sholat telah tiba. Yang kedua, sebagai syiar umat Islam di muka bumi. Yang ketiga, ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang keempat, mengajak umat Islam bersikap disiplin untuk menunaikan sholat tepat pada waktunya. Yang kelima, menguji kepatuhan dan ketaatan umat Islam terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui azan. Arti penting iqomah. Iqomah menurut bahasa berasal dari kata aqoma. Kata aqoma berarti menjadikan lurus atau menegakkan. Sedangkan menurut istilah, iqomah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan sholat dengan bacaan dan zikir tertentu. Nah, siapa yang berhak mengumandangkan iqomah? Iqomah sebaiknya dikumandangkan oleh seorang muazin yang tadi juga mengumandangkan azan. Iqomah memiliki arti penting bagi umat Islam. Berikut arti penting iqomah bagi umat Islam. Yang pertama, sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Yang kedua, tanda dimulainya berniat sholat fardu berjamaah. Yang ketiga, ketika muazin mengumandangkan lafal qad qomatis sholah, semua jamaah segera berdiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengumandangkan iqomah. Yang pertama, jumlah pelafalan iqomah berbeda dengan azan. Yang kedua, azan dilafalkan 2 kali, sedangkan iqomah hanya 1 kali. Kecuali lafal qad qomatis sholah, nah itu dilafalkan 2 kali. Yang ketiga, mempercepat saat mengumandangkan iqomah. Yang keempat, syarat sah iqomah sama dengan syarat sah azan. Yang terakhir, disunahkan membaca doa ketika mendengar iqomah dikumandangkan. Nah, doa ketika mendengar iqomah adalah aqamahallahu wa adamaha. Artinya, semoga Allah menegakkan dan mengekalkan. Jadi, ketika iqomah sedang dikumandangkan, kita disunahkan untuk membaca doa. Tidak boleh masih bercanda atau mengobrol dengan temannya. Itu saja pembahasan untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.